adalah untuk menunjukkan bahwasanya itu adalah cara kita yang efektif antara industri dan dunia kampus itu menikah. Ini kan sebetulnya teori ini kan sebetulnya dari Pak Nadiem dulu ya, yang sebetulnya ideal banget bahwasanya memang kebutuhan industri itu harus dijawab oleh kebutuhan programnya kampus. Nah itu kita ujinya seperti itu. Itu suatu program magang. Kedua adalah program dosen tamu. Setahu saya ada nanti salah satunya program kerjasama dosen tamu, karena knowledge kita yang di dunia industri itu, ini berdasarkan pengalaman tuh ternyata lebih cepat daripada di dunia kampus. Emang begini, bahkan kami sering jadi narasumber di universitas besar seperti ITB, UGM, Undip dan segala macam, dan mereka kelihatan sekali sama-sama bicara building information modeling itu Bapak Ibu ya. Ilmu mereka masih ilmu sebatas teori, kalau kita udah praktikalnya kemana-mana gitu ya. Jadi diakui memang industri itu speednya lebih cepat gitu ya. Nah kemudian yang nggak kalah penting juga dalam kerjasama kita tuh nanti ada riset, betul ya? Ada riset. Nah ini kemarin menarik ya, kemarin Bu Nunung cerita bahwa riset yang dikerjakan ini kan sebetulnya Bapak Ibu itu mendapatkan dukungan dana juga dari pemerintah kan, dukungan dana pemerintah untuk risetnya. Tapi realnya skala 1:1-nya dari tempat kita. Jadi nanti produknya kita uji di tempat kita, kayak gitu nih. Nah bidang-bidang kami ini varian banget. Kalau di tempat yang Mahendra itu di bidang ke-engineeringan itu mungkin beda riset isu di sana. Dan riset kami berharap tidak hanya ke produk Pak, tapi juga ke sistem. Kira-kira gitu ya. Misalnya kami ada program-program pengembangan, terus kemudian pengembangan SDM gitu. Mungkin juga bisa sesuatu bisa jadi riset kebutuhannya. Ini bisa jadi role model bagaimana industri dan kampus itu berinteraksi. Nah ini penting nih. Jadi role model bagaimana industri dan kampus berinteraksi dan saling memberikan masukan. Nah ini saya rasa satu acara penandatangan yang sangat baik ya. Dan saya berharap nanti banyak integrasi lainnya yang bisa kita dapatkan dari kerjasama ini. Nah jadi dengan kita penandatanganan nota kesepahaman ini, dan bagi kami sebagai dunia pendidikan ya sangat berterima kasih dan sangat terbantu, karena memang inilah yang sebenarnya bahwa kampus itu dekat dengan industri. Nah, industrinya juga mensupport dunia pendidikannya. Nah, kebetulan kalau untuk Wika adalah memang banyak di bidang sipil dan banyak penelitian-penelitian juga mungkin yang bisa dikerjasamakan sehingga betul-betul dimanfaatkan, dan itu yang kita sekarang didorong hilirisasi di dunia pendidikan. Hasil risetnya kalau bisa dijadikan produk yang memang bisa diproduksi. Maka kemarin Pak Presiden Prabowo pun waktu kami diundang seluruh rektor dan perguruan tinggi ke istana, beliau bilang berapa anggaran riset Kemendikti-Saintek 8 triliun, saya naikkan 50%. Jadi Pak Prabowo Presiden pun mendorong bagaimana riset perguruan tinggi itu betul-betul juga bisa hilirisasi. Nah mudah-mudahan dengan adanya kerjasama ini kami juga sangat berharap mungkin ada produk-produk yang memang sudah dibuat jadikan riset nanti bisa digunakan dalam industrinya. Nah itu sehingga nanti kita harapkan bahwa kerjasama ini tadi didorong untuk dosen tamu, nanti Bu Isti ya kalau mengundang dosen tamu ya cukup dari Ika ada, tadi nggak usah di main jalan yang sudah ada. Karena ada programnya, setiap prodi itu kita anggarkan juga untuk mengundang, tapi kalau Pak Hajar maunya yang ruangannya yang harus bagus, beliau sangat prepare untuk menyampaikan itu betul-betul harus bermanfaat, karena beliau udah ngorbanin waktu dan persiapan materinya beliau sangat baik sekali waktu itu untuk kita dengarkan bersama. Pertama tadi beliau sudah sounding juga bahwa industri itu memang betul lebih cepat. Ya kami pun di dunia pendidikan kalau nggak mengikuti itu ya ketinggalan terus.